Jangan lupa like, comment, and subscribe. Allah Allah agisna ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Afriandi. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Baiklah, saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang batalkan wudhu jika bersentuhan kulit. Para ulama berbeda pendapat tentang bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak batal secara mutlak, baik antar mahram maupun bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Dalil mereka ialah pada dasarnya wudhunya tidak batal kecuali bila ada dalil yang sahih dan jelas yang menyebutkan pembatal wudhu. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak kembali berwudhu setelah menyentuh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Dahulu aku tidur di depan Rasulullah SAW dengan kedua kakiku ada di arah kiblatnya, dan bila sujud beliau menyentuhku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu juga berkata, "Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur. Maka aku mencarinya, lalu tanganku memegang kedua telapak kakinya." Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium istrinya, kemudian salat tanpa berwudu kembali. Hadis riwayat Abu Dawud. Dua mazhab Maliki berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu jika disertai dengan syahwat, baik sengaja ataupun tidak sengaja, termasuk membatalkan wudhu jika bersentuhan kulit dengan yang belum balik tetapi sudah dapat menimbulkan syahwat, termasuk juga bersentuhan kulit yang dilapisi dengan kain yang tipis maupun yang tebal. Bahkan bersentuhan sesama lelaki atau sesama perempuan pun dapat membatalkan wudhu jika disertai dengan syahwat. Dalil mereka adalah ayat 43 dalam surat An-Nisa dan ayat 6 di surat Al-Maidah yang menyebutkan bahwa bersentuhan kulit termasuk hadas kecil yang diwajibkan wudhu. Tetapi karena terdapat hadis-hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersentuhan dengan Aisyah ketika salat, maka mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa sekedar bersentuhan yang tidak menimbulkan syahwat tidaklah membatalkan wudhu. Ketiga, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh kulit istrinya atau wanita lain yang bukan mahram dapat membatalkan wudhu, walaupun menyentuhnya tanpa diiringi dengan syahwat, dengan syarat yang tidak terdapat penghalang antara kulit tersebut, dikecualikan dari ini adalah menyentuh rambut, kuku, gigi, atau menyentuh anak kecil yang belum menimbulkan syahwat. Mereka menafsirkan kata la mustamun nisa dalam surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6 adalah bertemunya kulit dengan kulit walaupun tidak terjadi jima. Alasannya adalah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata janabah diawali ayat ini, kemudian
mengikutinya dengan menyentuh wanita. Maka ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita dengan hadas kecil seperti buang air besar dan itu semua bukan janabah. Maka maksudlah mustumun nisa di sini adalah menyentuh kulit walaupun tidak terjadi jima. Alasan yang kedua, dari sisi bahasa Arab kata la masa maknanya lamisa. Bagaimana dengan qiraah lainnya, dan semuanya bermakna bertemunya kulit dengan kulit. Yang keempat, mazhab Hambali dalam riwayat yang masyhur berpendapat dengan mazhab Maliki dalam hal bersentuhan yang disertai syahwat yang membatalkan wudhu. Tetapi mereka mengecualikan bersentuhan kulit yang tidak langsung atau ada alasan yang membatasinya. Bersentuhan dengan kuku, rambut, dan gigi, dan bersentuhan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, jangan saling menyalahkan satu sama lain karena semua pendapat tersebut memiliki dalil yang menurut pengikutnya adalah yang paling kuat. Kedua, pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat mazhab Syafi'i karena jika kita berwudu kembali setelah terjadinya bersentuhan kulit seperti yang dimaksud, maka wudhu kita sah dalam pandangan semua mazhab. Yang ketiga, dalam pandangan kami atau kami sendiri, bahwa pendapat dalam mazhab Syafi'i lebih kuat dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama, lebih cocok dengan Zuhir Al-Quran atau yang terdapat di surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6. Tidak terdapat nas yang tegas untuk mengalihkan makna menyentuh kepada makna jima. Hadis tentang Rasulullah SAW yang pernah mencium istrinya adalah hadis dhaif dan mursal yang tidak dapat dijadikan dalil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.